Halo para proyektor, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Ini tanggal 3 Mei ya. Tanggal 3 Mei hampir jam 12 malam ya. Berarti hampir tanggal 4 Mei ya. Nah, jadi ini kondisi si Hopper pasca di breeding gagal ya kan. Akhirnya dia malah berantem itu berduaan sama si Sheila. Akhirnya sisiknya pada lepas ya kan, terus pada grepes ya kan, kepalanya kempes. Entah kenapa si Hopper ini kalau dikasih cewekan itu dia kondisinya ngedrop, jadi kayak lohan stres ya. Mungkin dia stres lihat cewek cantik ya kan, atau dia grogi ya kan, atau dia tipe cowok yang takut sama cewek gitu ya. Jadi kalau dia nikah nanti dia takut sama istri gitu kali ya. Jadi suami-suami takut istri ya, bercanda gue ya. Jadi di vlog kali ini gue mau mau bagi info ya. Lu bisa lihat kepalanya keriput, siripnya pada grepes ya. Kalau di kamera nih gue nggak tahu kelihatan atau enggak, itu sirip renangnya pada grepes. Terus beberapa sisik ada yang terlepas cuy, kalau lo lihat ya gitu ya. Nah itu lo bisa lihat ya kan. Jadi gue pengen kasih tahu berapa lama kira-kira lohan kondisi down seperti ini bisa recover gitu ya. Terus gue juga mau berbagi gimana cara ngelatih mental ikan lohan yang sering mojok atau yang takut orang gitu ya. Nah, jadi si Hopper ini sebelumnya takut orang gitu ya. Jadi kalau lihat orang nabrak-nabrak kaca, dia takut, dia mojok gitu ya. Nah, jadi di sini gue bakal jelasin gitu ya. Check it out. 2000 years later. Oke, sekarang tanggal 10 Mei ya. Jadi berarti kondisi Hopper setelah kurang lebih 6 hari cuy. Kurang lebih 6 hari. Kondisinya udah mulai fit, kepalanya udah mulai nggak keriput, sirip renangnya pun yang grepes sudah mulai membaik gitu ya, balik ke seperti semula gitu ya. Jadi untuk ikan lohan yang recover ya setelah down gitu ya, entah dia stres atau apa ya, kurang lebih sama. Itu kalau lu bisa nanganinnya itu kurang lebih seminggu dia udah recover harusnya ya. Kepala udah mulai balik gede lagi, terus sirip-sirip yang grepes udah mulai tumbuh lagi. Nah kalau sisik, emang sisik kalau sisik copot itu agak lama cuy. Sepengalaman gua itu paling cepat 2 minggu ya untuk sisik copot gitu ya. Nah untuk si Hopper sendiri sekarang dia itu gua progres pakai pelet Ionic ya. Ionic apa Iconic nih? Ionic ya, pelet Ionic sama pelet JDL Baby Progress. Nah jadi JDL Baby Progressnya ini sama Ionicnya ini gua kasih sehari sekali, jadi dia makan sehari 3 kali. Nah penutupan dia gua kasih cabek gitu ya. Nah untuk ngelatih mental ikan lohan, nah yang pertama misalnya lohan lu sering mojok nih ya, ini tips dari gua. Bikin si ikan lapar, selapar-laparnya. Puasain 3 hari atau 4 hari atau sampai 5 hari ya. Entah ini menyiksa si ikan atau enggak. Setahu gua ikan itu kuat nggak makan sampai 1 bulan cuy. Nah, setelah lu puasain 4 hari atau 5 hari atau 3 hari, nah, setiap lu mau kasih makan, kalau bisa kasih makan pelet. Nah, kasih makan peletnya itu satu-satu cuy, biar si ikan bisa hand feeding gitu ya. Jangan lu kasih pelet serauk terus lu tinggal. Nah nanti mentalnya bakal balik lagi, nggak bakal jadi dia. Jadi lu ajarin si ikan kalau lu datang, kalau lu ada di depan dia, di depan akuarium dia itu tahu kalau indikasi makanan juga datang gitu ya. Jadi lu datang, makanan datang indikasinya gitu. Jadi kita ngelatih si ikan gitu ya. Jangan lu kasih makan pelet serauk udah terus lu tinggal. Nah itu mentalnya nggak bakal jadi lagi. Ini pengalaman gua itu satu ya. Jadi jangan langsung kasih makan brok gitu ya. Oke. Terus kedua,
jangan kasih dia makan kenyang-kenyang dulu bro. Ini kan masih dalam proses latihan mental gitu ya. Nanti kalau mentalnya udah jadi baru nggak apa-apa gitu ya. Ketiga, masalah tempat. Nah, kalau masalah tempat sebenarnya nggak masalah cuy. Lu mau taruh nih akuarium di mana? Yang penting jangan di depan pintu. Kalau lu taruh di depan pintu, lu nggak bisa lewat cuy, gitu kan. Jadi Baca. ya kan jadi pintunya ketutup akuarium gitu kan. Nah, gitu jadinya bro. Nah, pokoknya sering-seringlah berinteraksi dengan ikan. Nah, kebetulan si Hopper ini tipe ikan lohan yang susah diajak interaksi. Kenapa? Karena pakai wayang dia nggak interaksi ya kan, nggak respon. Pakai tangan juga nggak respon, maksudnya nggak nge-flare ya. Dia cuman nge-flare, dia cuman tertarik kalau gue kasih makan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk si Hopper gue sendiri ini, ikan gue sendiri, minimal kalau gue taruh tangan di atas akuarium, itu dia ke atas terus ngikutin tangan gue. Jadi dia nganggap ada makanan mau datang gitu ya. Nah, jadi ya segitu aja sih sebenarnya, simple aja cuy caranya gitu ya. Nice. Oke, jadi kayaknya segitu aja tips dari gua, simple aja. Gimana, lu udah bingung belum sama tips gua? Kalau lu udah bingung berarti gua berhasil bikin lu pada bingung gitu ya. Enggak lah, gue bercanda. Oke, segitu aja dulu. Nggak bermaksud menggurui, cuman berbagi pengalaman ya kan, cuman sharing experience gitu ya, gak so Inggris lu banget. Tonton terus channel Project Fish, jangan di skip, kalau bisa ya di subscribe gitu ya. Kalau yang nggak mau subscribe ya nggak apa-apa ya, kalau bisa gitu. Gue kan kalau bisa, kalau nggak mau ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak di subscribe juga nggak apa-apa, di skip juga nggak apa-apa, gue mah. Ya kalau bisa jangan di skip, terus di subscribe, terus di sharing ke yang lainnya gitu ya, supaya channel Project Fish ini makin berkembang kayak bunga mawar gitu. Nice. Oke, segitu dulu. Salam satu hobi, salam jenong, assalamualaikum.